Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid bi lisani wahdi bi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian fikih kita kali ini. Insyaallah akan membahas mengenai tentang sunnah-sunnahnya wudu. Sunnah-sunnahnya wudu sangat banyak sekali. Namun para ulama menekankan ada beberapa sunnah yang ditekankan oleh mereka. Di antaranya yang pertama at-tasmiyah, yaitu membaca basmalah. Paling sedikitnya atau minimalnya membaca basmalah yaitu dengan menyebutkan kalimat bismillah. Itu sudah mendapatkan pahala kesunahan di dalam wudu. Namun pahala kesunahan tersebut belum sempurna. Dan para ulama menjelaskan adapun sempurnanya mengucapkan kalimat basmalah adalah dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim di awal mula ketika kita ingin melaksanakan daripada wudhu kita. Lalu bagaimana kalau seandainya kita lupa tidak membaca basmalah, ya, sebagaimana yang diajarkan ketika kita makan, ya, dimulai dengan baca basmalah. Kalau kita lupa setelah makan atau pertengahan makan lupa tidak membaca bismillah, maka disunahkan untuk membaca di pertengahannya. Begitu juga halnya di dalam wudhu. Ketika kita lupa membaca basmalah di awal wudhu, maka disunahkan kita membaca basmalah di pertengahan wudhu selama wudhunya belum selesai. Adapun ketika wudhunya sudah selesai dan kita baru teringat belum membaca basmalah, maka tidak disunahkan lagi untuk membaca basmalah. Artinya kita ketinggalan fadilah sunnah basmalah di dalam wudhu. Yang pertama. Yang kedua yaitu ghuslul kaffaini ilal ku'aini, yaitu membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan. Ya. Itu disunahkan ketika berwudu. Ya. Dikatakan adapun di dalam berwudu ada kalanya kita menggunakan keran, ya, ada kalanya kita juga menggunakan ember atau bak. Datang permasalahan ketika kita wudu menggunakan bak atau ember yang airnya kurang dari 2 kula. Apa hukumnya memasukkan 2 tangan ini ke dalam ember atau bak yang kurang daripada 2 kula? Hukum yang pertama, ada kalanya haram, yaitu ketika kita meyakini bahwasanya tangan kita ini ada najisnya, maka haram dimasukkan ke dalam ember tersebut. Yang kedua, ada kalanya makruh. Kapan dimakruhkan? Jika seandainya kita ragu, ya, apakah di tangan kita ini najis atau tangan kita ini suci. Ketika kita ragu akan kesuciannya atau ragu apakah ini ada najisnya, maka makruh hukumnya kita memasukkan ke dalam ember tadi. Dan ada kalanya tidak dimakruhkan jika kita yakin bahwasanya kedua tangan kita ini suci, maka langsung dimasukkan, nggak ada masalah, ya. Tapi sunnahnya kita cuci di tempat yang lainnya sebelum memasukkan kedua tangan ini ke dalam ember. Itu sunnah yang kedua di dalam wudu. Sunnah yang ketiga yaitu al-madmadah, berkumur-kumur. Sama halnya di dalam basmalah. Di dalam sunnah berkumur ada kalanya kita aslu sunnah, ada kalanya kamalus sunnah. Ya, artinya ada kalanya kita hanya mendapatkan pahala kesunahan namun tidak sempurna pahala tersebut. Ada kalanya kita kumur-kumurnya mendapatkan pahala sunnah dan pahala sunnahnya sempurna. Kapan kita hanya sebatas mendapatkan pahala sunnah? Itu cukup dengan memasukkan air ke dalam mulut. Baik maupun itu airnya diputer, ya, ataupun airnya dimakan, ya.
Artinya hanya sebatas dimasukkan, ya, dimasukkan walaupun nggak diputer atau diputer itu sudah mendapatkan aslus sunnah. Baik maupun dikeluarkan ataupun diminum, ya, itu juga mendapatkan aslus sunnah. Cuman untuk mendapatkan kesunahan yang sempurna, kita masukkan air ke dalam mulut kita puter air di dalam mulut kita, ya, kemudian kita mubalaghah sampai ke kerongkongan sini, kecuali kalau misalkan lagi puasa, kemudian kita keluarkan air tersebut dari mulut kita. Itu adalah kumur-kumur yang paling sempurna di dalam wudu, sehingga kita mendapatkan pahala kesunahan juga yang sempurna. Yang keempat, al-istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Sama halnya dengan sebelumnya, yaitu berkumur, ada kalanya aslus sunnah, ada kalanya kamalus sunnah. Untuk mendapatkan hanya sebatas kesunahan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, hanya cukup memasukkan airnya ke dalam hidung. Baik maupun itu dia sedot sampai ke sini, ya, ke pangkal hidung sini, ya, atau baik maupun itu dia keluarkan lagi. Sama. Yang penting cukup untuk memasukkan air di sini, itu sudah mendapatkan pahala sunnah. Tapi kalau mau sempurna, ya masukkan airnya sampai ke sini, ya, kemudian dia keluarkan lagi. Itu mendapatkan pahala sunnah istinsyak yang sempurna. Terkecuali kalau misalkan lagi puasa, tidak menarik sampai ke dalam karena dikhawatirkan bisa membatalkan daripada puasa tersebut. Yang kelima, yang disunnahkan di dalam wudu, diantaranya mashu jami'ir ra'si, yaitu membasuh seluruh kepala. Ya, di dalam madhab Imam Syafi'i wajibnya hanya membasuh sebagian kepala, ya, seperti yang sudah kita ajarkan di video yang sebelumnya, yaitu cukup walaupun satu rambut atau sebagian daripada kulit kepala. Namun sunnahnya membasuh seluruh kepala. Kenapa? Satu, dikatakan bahwasanya banyak sekali hadits-haditsnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan bahwasanya wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membasuh seluruh kepalanya atau membasuh seluruh rambutnya. Yang kedua, khurujan min khilaf, keluar daripada perbedaan. Artinya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya wajib hukumnya membasuh kepala semuanya. Makanya di dalam mazhab Imam Syafi'i kita disunnahkan untuk membasuh seluruh kepala kita. Dan fadilahnya sebagaimana yang dikatakan, setiap satu rambut yang terkena basuhan daripada kepala kita, basuhan wudhu kita, maka diganti oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan. Yang selanjutnya di antara sunnah-sunnahnya wudhu, yaitu itolatul ghurrah wa tahjil, yaitu memanjangkan basuhan, ya. Al-ghurrah wa tahjil itu hal yang wajib. Apa al-ghurrah wa tahjil? Seperti yang sudah kita jelaskan di dalam permasalahan fardu-fardunya wudu, yaitu membasuh, ya, melebihkan basuhan sedikit daripada batasan-batasan anggota wudu. Ya, misalkan kepala, ya, dari ujung tempat tumbuhnya rambut, ya, itu maka kita ambil sedikit sampai ke atas sedikit, itu hukumnya wajib. Ya. Begitu juga dari kanan, ya, dari telinga, lebarnya dari telinga sampai telinga yang satu, itu adalah batasan muka. Maka melebihkannya sedikitnya itu adalah hukumnya wajib. Namun yang di sini adalah itolatul ghurrah wat tahjil, yaitu memanjangkan basuhan lagi. Ya, jadi dipanjangkan lagi basuhannya sampai ke sini misalkan. Ya, atau misalkan tangan sampai ke sini. Ya. Itu juga disunahkan, yaitu memanjangkan basuhan di dalam anggota wudu. Sebab haditsnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan antum ghurrul muhajjalin. Ya, salah satu ciri yang nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda daripada umat yang lain adalah ketika mereka ini memanjangkan daripada wudunya. Al-ghurrah yaitu bagian anggota yang dipanjangkan di area wajah. Atau yang kedua at-tahjil adalah memanjangkan anggota wudhu di area tangan maupun di kaki. Ini adalah sebagian daripada sunnah-sunnah wudhu yang dianjurkan oleh para ulama. Adapun masih banyak lagi, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.